Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastabi'u bihi su'al qada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya rahman irhamna ya mu'in ahina ya mughith aghithna amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral aizatil kurama, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama yang saya hormati dan saya muliakan, nubusin kuring bisi hormat anu hapunten ka para kiaina disebutkeun namina hiji-hiji da memang teu hafal saha namina. Beureun aya Kiai Otong, Kiai Asep, Kiai Ujang, Kiai Ahmad, Kiai Toha, Kiai Salim meninggal ya alhamdulillah kasebut sebutnya hapunten memang tak terhafal, tapi tidak mengurangi rasa takdim dan hormat pribadi saya kepada beliau-beliau. Mugia rajin anjeunna sing parajang yuswa fi taatillah, sing barakah lancar rezekina, rezeki hissiyah wal ma'nawiyah, dan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap aparatur pemerintahan yang saya muliakan dan saya hormati, khususnya kepada Bapak Kubu Desa Panjalin Irul Teras, dari pihak yang paling bawah sampai pihak paling atas di seluruh Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan aparatur pemerintahan kita bisa menjalankan tugas amanat dari masyarakatnya dan bisa menjadikan kebanggaan dan kebahagiaan masyarakatnya. Amin. Dan bisa menjaga NKRI yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa segenap kepada para panitia acara yang mulia ini, acara berbahagia ini. Dan juga tidak lupa segenap kepada para panitia yang sudah ikut serta dan ikut membantu sumbangsih dari tenaganya, pikirannya, hartanya, dan doanya daripada acara yang mulia ini, acara yang berbahagia ini. Bentuk daripada beberapa acara disatukan, alhamdulillah. Ketika Al-Fakir pribadi abdi tumaros ieu teh acara naon usul acara, tapi dipersingkat, diperjadikan satu acara. Apa saja? Pertama, acara Rajaban Isra Mi'raj. Anu kadua, acara naon? Acara haul. Anu katilu, acara naon? Menyambut Ramadan. Anu kaopat, acara naon? Acara imtihan. Anu kalima, acara naon? Geus opat bae. Opat berarti satu acara 2 juta, berarti 8 juta. Alhamdulillah. Itu borongan konya geus kajeun borongan ge. Biasa anu mun diborong mah aya konting jeung diskon we. Shallu ala Nabi Muhammad. Maupun bentuk acaranya tapi semua mempunyai tujuan yang sama.
Apa tujuan yang sama ketika kita memperingati Maulid, nanti Rajaban, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, peringatan Haul, dan juga peringatan menyambut bulan Ramadan, yaitu tujuannya satu. Apa tujuannya? Yaitu untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menaikkan keimanan kita. Karena manusia itu nggak lepas iman, itu bisa naik bisa turun. Ayeuna ternaik selama 2 jam sampai 3 jam, tapi yang sisanya kemarin-kemarin mana loba naiknya kalau loba turunnya? Turun ayah lo naik, lo mana turun. Turun apanya? Keimanannya. Namanya seseorang manusia itu nggak luput dari kesalahan. Betul. Kenapa dikatakan insan? Dikatakan manusia itu dalam bahasa Arab insan dianam mahalul khata' wal nisyan. Tempatnya salah dan tempatnya lupa adalah manusia. Ketika kita mengetahui dan seyakin-yakinnya iman itu naik dan turun, bahwasanya kita sebagai manusia harus pintar, harus cerdas, harus mau berusaha, ya. Berusaha untuk apa? Mencari tempat dan mencari waktu dan mencari posisi bagaimana keimanan itu bisa naik lagi, ya. Ketika mereka tidak mau mencari posisinya untuk keimanan itu naik, bahaya Pak. Sakumaha mahalna urang bakal jadi eueuh hargaan ketika keimanan itu hilang. Tidak akan ada harganya. Contoh HP, HP macam-macam. Leres aya nu harga 200, 300, 500, 1 juta, 2 juta sampai datang ke 30 juta aya. Nempo HP nu hargana 30 juta. Muncan pernah di kali itu ka Cirebon neangan ka konter empuk baru empuk HP dik murah sampai nu mahal. Judulnya hiji HP lamun eueuh baterai rek mahal rek murah, kira-kira manfaat teu? Pulsa pinu komo kuota zaman ayeuna keur musim mending pulsa teu mending kuota kuota pinu geus GP-na geus bisa kahitung, pulsana loba, HP-na mahal, tapi eueuh baterai kira-kira bisa dimanfaatkeun teu? Wow, rek sakumaha mahalna eta HP lamun cas-casana eueuh buyarnya jadi murah, eueuh hargaan, tidak bisa dimanfaatkan dan tidak bisa digunakan. Begitu pula keimanan ini kalau nggak dicas demi Allah akan hancur dan tidak akan ada harga, dan bahkan naudzubillah bisa menjerumuskan diri kita ke dalam kesengsaraan, bukan hanya saja di dunia tapi di dunia dan di akhirat. Tapi alhamdulillah para kiai-kiai urang, guru-guru urang, ustaz-ustaz urang, alhamdulillah jazahumullah khair. Kita mengucapkan terima kasih kepada mereka. Setiap khususnya di negara Indonesia makmur, di mana setiap bulannya ketika ada bulan yang ada kegiatannya dengan acara-acara atau kegiatannya yang diikatkan dengan Rasulullah SAW, mereka selalu mengadakan acara dengan tujuan apa? Untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, Pak Ayu, coba bagaimana caranya agar keimanan ini bisa setiap harinya bertambah? Ini yang harus kita pelajari. Apalagi Masya Allah di zaman sekarang yang mereka menyebutkan dengan kata-kata zaman sulit, ya, zaman sempit. Betul, zaman Masya Allah. Ya, sebenarnya sulit dan sempit itu tergantung hati kita. Kumaha urang narima tinu hatena, eta inti nama. Ketika kita bisa menerimanya, tidak ada judulnya sempit. Ketika kita menerimanya dengan senang hati, sesempit apapun yang judulnya sempit, tidak ada sempit. Ketenangan dan ketentraman dalam hati yang menjadikan kita akan mengatakan, lah bohong dikatakan zaman sempit mah. Jadi apa yang harus kita cari? Cari waktu, cari tempat di mana tempat
tempat, dan waktu itu bisa menjadikan ketentraman dan ketenangan jiwa dalam hidup kita, khususnya kita hidup di akhir zaman. Bagaimana tempatnya? Di mana waktunya? Ya seperti perkumpulan malam hari ini. Inilah tempat ketentraman dan ketenangan hati yang dikategorikan ini adalah mengecas daripada keimanan kita. Tempat semacam inilah, berkumpulan inilah yang dimana mengingat Allah, mengingat Nabi besar Muhammad SAW, mengingat seorang yang saleh. Acara hauliyah, acara haulan itu tujuannya apa? Untuk ngecas hati kita ketika kita ingat Allah dan ingat Nabi Muhammad. Demi Allah, ketenangan dan ketentraman itu ada. Terbukti, sangat terbukti. Coba buktosna naon bib? Jelas ayeuna kieu. Nu di dieu nu haladir baroga hutang deh. Boga hutang teh, boga mungkin boga hutang ayeuna tadi nu caralik di dia dimulai geks ningali kanan kiri na sasalaman kumaha daman emut ka hutang teh bro kenyampe ka imam mah emut deui kan. Posisi semacam inilah yang kita inginkan. Heueuh bib kahayang teh posisi ieu teh aya di imah urang. Nah ieu nu ditingali teh nu kajeun boga hutang tapi tenang. Ayat jurusnya ayat. Siapa yang mengasih solusi? Allah. Siapa yang memberikan jalan? Allah. Urang mah solusi dunia lompatna ka dunia moal ka temo. Mun judul lama plus jeung plus jadi adu. Ai plus teh jeung min, ai min teh jeung plus sakarek hurung. Kan kitu, ieu mah min jeung min sableng arana. Lurus jeung plus jeung plusnya sableng. Kalau min itu dengan plus. Sekarang cari solusi untuk apa? Untuk solusi tersebut untuk bisa membereskannya urusan dunia, kita larinya kepada dunia yang ada tambah masalah. Suka ada tuh ya, Masya Allah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Naon eta apal? Nggak usah disebutkan. Sing aya nu kasinggung. Lain masalah tanpa masalah, justru masalah tambah masalah. Justru ieu teh pondasi. Nginjem duit 1 juta mayar enggak? Masalah teh hanya masalah. Sangat bermasalah. Haram hukumna. Iya. Diudag-udag. Iya. Liar geus pasti. Katagihan pasti. Masya Allah. Jadi apa solusinya? Kembali kepada jalan Allah. Ketika kita akan menyelesaikan masalah tanpa masalah, siapa yang menyelesaikan masalah? Hanya Allah. Bagaimana cara kembalinya kepada Allah? Nah ini ada tata caranya, ada etikanya. Pertama, dia harus siap. Siap apa? Mempunyai prasangka baik sama Allah. Ini setiap kesulitan yakin pasti ada kemudahan. Siapa yang mengatakan? Allah. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. 2 kali loh Allah menyebutkan, lain sekali. Ketika Allah menyebutkan 2 kali, berarti di sini Allah tuh memang maha tahu. Jalma teh, Masya Allah. Ya. Kadang-kadang masih kurang yakin ka Gusti Allah. Kalau orang yang yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempunyai prasangka baik sama Allah, insya Allah hasilnya akan baik. Itu pasti. Seberat apapun, sesusah apapun, sesulit apapun yang diberikan oleh Allah, ketika Allah memberikannya, kita punya keyakinan, ketika kita dikasih musibah pasti kita mampu. Itu pertama harus ada di otak kita. Karena Allah mengatakan apa? Allah itu tidak akan menguji hambanya melampaui batas kemampuan seorang hamba. Ya, so secara otak baik ayeuna SMP kelas 3 ya, kelas genep kelas 8 nah namanya kelas 8 dibere ujian anu kelas 12 kira-kira sableng teu guruna. Nya sableng. Aya teh masih SMP kelas 3. Kelas 8 kunaon dibere ujian ketika untuk menggapai S1 atau ujian SMA gendeng sungan edan mana guru kan gitu. Apalagi Allah yang maha penyayang dan Allah mengetahui bagaimana perasaan-perasaan hambanya. Jangan khawatir,
seberat apapun ketika kita tertimpa musibah, Masya Allah, kita akan menghadapinya pasti bisa, pasti. Yang menjadikan kepastian itu bisa, Allah yang mengatakan. Ketika kita ada keyakinan kepada Allah, semua dibalik daripada ini pasti ada hikmah. Jangan sekali-kali kita mempunyai prasangka buruk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mempunyai prasangka buruk, demi Allah, itu lebih besar musibahnya daripada apa yang kita alami. Itu lebih bahaya. Kenapa? Suudon, lamun geus suudon ka Gusti Allah, nu aya naon? Gagalendeng. Lamun geus gagalendeng ka Gusti Allah, lain tambah dekat, lain tambah solusi, malah tambah diusir ke Gusti Allah. Man lam yasbur ala ni'amai wa lam yasbur ala balai wa lam yarda bi ghadai falyatlub rabban siwai. Tuh tingali saha jalmi anu dipasihan nikmat anjeunna teu daek syukur ka Gusti Allah, dipasihan musibah teu daek sabar, dipasihan takdir tapi Masya Allah gagalendeng bae. Apa katanya Allah dalam hadis qudsinya yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, falyatlub rabban siwai. Kaditu siap mantoknya mantok. Naon mantok deh. Nah, sarua lain jeung dijimole mangga gue. Naon mantok deh. Kaditu siap minggat. Saha nu ngusir? Allah lamun geus diusir Gusti Allah. Kira-kira solusi apa masalah? Masalah. Lihat orang-orang yang ngegelendeng. Ya, ngegelendeng. Diusir sama Allah, larinya kemana? Ya ke rentenir. Larinya ke riba, masuk makanan haram kepada dirinya, kepada keluarganya. Apakah malah tambah sukses? Demi Allah, kehancuran yang Allah akan berikan. Fa'dhanu biharbin minallah. Allah mengizinkan perang, memerangi daripada orang-orang yang melakukan riba. Naudzubillah, ini contoh kecil. Ya. Jadi satu, apa syaratnya? Ketika keimanan itu ingin tambah daripada diri kita, carilah tempat-tempat ini, perkumpulan semacam ini, karena ini yang akan menjadikan kita mempunyai sangka baik kepada Gusti Allah. Serahkan semuanya kepada Allah, tawakal semuanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah punya keyakinan kepada Allah, itu pasti solusinya ada, kebahagiaan pasti diberi, sesulit apapun, sabaran judulnya mun aya paribahasa sabar teh aya batasna bib ceuk saha eta ilmuna Fir'aun, eta ilmuna setan, eta ilmuna Abu Jahal. Sabar mah eueuh batasna, nu aya batasna teh naon? Musibahna eta aya batas. Karena permasalahan itu beda-beda tergantung daripada di mana kemampuan seorang hambanya yang Allah berikan. Tapi ketika mereka menyadarinya, ketika mereka mempunyai sangka baik sama Allah, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita melakukannya. Bagaimana melakukan? Dengan jejak, bukan jejak digital, tapi jejaknya Rasulullah SAW, yang kita selalu dekat dengan ulama-ulama, dengan kiai-kiai, mengikuti jejaknya Sayyiduna Muhammad SAW ketika menghadapi segala macam ujian, segala macam cobaan. Apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang telah dilakukan oleh para nabi. Contohnya yang kita kenal, Nabi Ayub alaihissalam, ketika mempunyai diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 85 tahun gering. Aya di dia zaman umurna sampai udah penyakit tadi pasien sampai 85 tahun moal aya. Leres, tapi apa jawaban Nabi Ayub ketika ditanya oleh siapa? Oleh istrinya. Ya Nabi Allah, engkau merasakan sakitnya selama 85 tahun tadi tidak pernah saya sedikit pun engkau mengeluh dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Tidak pernah kamu gelendeng dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Yang selalu saya dengar selama 85 tahun itu adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ilmu yakinnya, lihat ilmu sangka baiknya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Ketika ditanya sama istrinya, apa jawaban Nabi Ayub? Aing tadi pasien Yuswa 200 tahun, ayeuna teh 200 tahun, geringna 85 tahun, sehatna 115 tahun. Berarti loba mana? Sehat jeung gering? Sehat. Berarti masih alhamdulillah. Tong jauh-jauh nyeri huntu, urang nyeri huntu nyaho huntu. Nyeri huntu saminggu. Gagalendeng enggak? Kuku lupus, gagalendeng, manyun. Ngomong si ibu nanya, Pak, mesti bere nyeri huntu. Geus lah masak sorangan gitu. Nyeun kopi sorangan tanya, wah geus cilaka bun gitu mah, Bu. Cilaka nu kieu mah.
Bu, nyeri huntu nah karek saminggu eta waras dah huntu bisa berapa tahun. Kuluna mah nyeri huntu saminggu mah alhamdulillah. Bisa aya nu kitu, moal aya tapi lamun nyaho ilmuna nu diajarkeun para nabi, demi Allah dia akan mengatakan alhamdulillah. Ketika alhamdulillah, insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan. Kunaon? Nya alhamdulillah nyeri huntu saminggu waras adalah 70 tahun. Umur sabaraha? Umur 70 tahun lewat saminggu nyeri huntuna 70 tahun waras huntuna. Ayo loba mana? Ayo ribut corona maranyun. Oh, pedagang namanyun, pasar kemisan sepi. Oh, kumaha? Rek nanya ayeuna nu dagang di pasar kemisan dah. Unggal tahun dagang lain geus 20 tahun, aya nu 10 tahun. Eta masya Allah tara sepi pinuh bae. Sakarek dibere corona satahun bae geus manyun heuh. Loba mana? Loba santai, loba senengna ta loba corona na? Ya loba senengna satahun alhamdulillah, mun corona 20 tahun ge masih alhamdulillah. 10-an tahun eueuh corona. Ieu mah contoh. Ya. Di mana Gusti Allah memberikan musibah ketika kita kembalikan melihat begitu banyaknya nikmat yang lebih yang diberikan sama Allah, pasti kita akan mengatakan alhamdulillah. Dan ketika keluar dari lisan kita dengan mempunyai sangka baik sama Allah dengan mengatakan alhamdulillah, dan kita serahkan semuanya kepada Allah, dan ketahuilah di balik itu semua pasti ada hikmah. Lamun suudon mah geus cilaka, lamun suudon mah geus cilaka moal kuat nu aya. Sama seperti halnya cerita Nabi Musa alaihissalam. Kadang apa dibalik yang kita lihat secara dohir, udah kan pernah dohir baik, nggak pernah melihat hikmah di belakang itu semua. Allah itu maha adil. Bahaya lamun Allah mah teu adil. Aing salat baik, aing ngadoa, aing tara nyerikeun hate batur, tapi aing minta hiji hayang beunghar ya Allah angger kene malarat kunaon. Kalau kita melihat di balik hikmah semua itu, sok cek Gusti Allah ayana seandainya lamun maneh dibere beunghar kuat moal, dibere beunghar tapi cilaka deh, dibere beunghar tapi ke moal salat jamaah di ka masjid deh, dibere beunghar tapi ke moal doa deui ka urang deh. Hanya embung lebih baik kamu miskin daripada kamu kaya, tapi kekayaan itu melupakan Anda kepada Allah. Nah kalau kita husnudon enak, kalau kita mempunyai sangka baik sama Allah nikmat. Karena semua di balik itu, jangan sekali-kali kita mengatakan permintaan yang kita minta sama Allah itu ketika tidak diberi, cenah Gusti Allah mah cenah medit teu adil. Aya nu teu ibadah dibere duit, aya nu keur ibadah tara dibere duit. Ya. Justru ibadah itu jangan berharap untuk minta apa yang kita minta kepada Allah itu untuk kaya dan yang lain-lainnya. Justru penolakannya Allah itu adalah pemberian. Contohnya kia ibu sareng bapak gaduh murang kali teh gering panas, batuk pilek, dibawa ku si ibu nate ke Indomaret, dan mungkin ditinggalkan di imah sorangan da eueuh sasaha, pas dibawa ke Indomaret ningali es krim, si anak nyuhunkeun es krim, keur mah batuk pilek panas masa hayang es krim. Mah cenah mimi nyuhunkeun sih ulah budak karena lagi ngomong mah mimi mah medit. Lantas ketika orang tua itu tidak memberi, apakah itu orang tua pelit? Medit? Justru orang tuanya sayang. Penolakan orang tua kepada anaknya itu adalah pemberian yang istimewa. Kita kalau kita prasangka baik sama Allah Ta'ala, ketika kita minta ya Allah yang beunghar anger kene mah geus husnudon bae. Meureun urang lamun dibere beunghar eta tambah maksiat, tambah sombong. Jadi kembalikan semua kepada prasangka baik, keyakinan itu akan timbul daripada diri kita, insya Allah. Jadi zaman ayeuna mah ngaharupan zaman ya kudu sangka baik-baik, kudu husnudon baik. Lamun suudon bahaya malah tambah nyungsep bahaya. Ya, karena apa yang kita lihat di depan dohir kita tidak tak berbeda dengan apa takdir, dan di balik rahasia itu ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya berikan contoh di zaman Nabi Musa alaihissalam. Zaman Nabi Musa, ya di zaman Bani Israel,
Nabi Musa ini pada suatu hari, ya, pada suatu hari bermunajat, khalwah. Khalwah telah mencek bahasa ayeuna mah bertapa, menyendiri, tafakur, ya, di Bukit Tur Sina, diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari. Geus 30 teh datang deui kabar di Jibril, ya Musa wa atmamnaha bi asyrin, dalam Al-Qur'an disebutkeun sempurnakeun deui ti 30 teh 10 poe deui jadi 40 dinten. Ketika beberapa hari setelah 30 hari mau menuju 40, Jibril datang, ya Musa, Allah mengabulkan apa yang apa yang kau inginkan sekarang. Sok nihunkeun naon diturutan ku Gusti Allah. Cek Musa, wah kesempatan ulah yang ningali Allah. Cek. Lapor ka Gusti Allah Jibril, balik deui Jibril teh, Musa, moal kuat. Bakal ngajedag maneh lamun ningali Allah. Urang-urang bae can pernah cenah sieun moal kana karuat cahayana Gusti Allah. Maksa tetap maksa Musa geus insyaallah cenah kuat. Maksa subhanallah diturutkeun can ge ningali geus pingsan ti heula Musa teu kuat. Beda kedudukanna makomna sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Ya, Nabi Muhammad diminta sama Allah, tapi Musa yang meminta. Pingsan, ketika setelah sadar dari pingsannya ditanya deui aya deui ti kahayang maneh cenah naon? Heueuh nya cenah teu kuat ningali cahayana Allah. Boleh minta satu lagi, silahkan. Saya ingin melihat bagaimana takdir Allah. Biar saya bisa menghadapi umat nih, manusia loban wagelendeng. Kadang-kadang Masya Allah ningali nu didohirna eta berbeda dengan apa yang ditakdirkan oleh Gusti Allah. Balik Jibril ya Gusti Allah, laporan nih Musa, sauna Gusti Allah anggar keneh moal kuat maneh pasti gelendeng. Lamun ku urang dicontohkeun dan ditampakkan bagaimana Masya Allah takdirku, ya, bagaimana rahasiaku katanya Allah, dan bagaimana keadilanku, oh tidak akan kuat. Kata Musa, tolong, coba saya ingin coba katanya, biar saya bisa menghadapi umatku Bani Israel ketika membicarakan tentang keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang kan sok ayalah nami nage manusia hatanya galendang lah Allah mah teu adil, bahaya. Ulah sampai kawas kitu menang salaki goreng patut narimakeun. Nya heueuh paribasa narimakeun cenah. Leres? Enggeus. Menang duit ngalah 10.000 nu penting halal narima. Dan insya Allah 10.000 jadi barokah namun halal mah gitu. Subhanallah, katanya Jibril alaihissalam, iya, kata Allah akan ditunjukkan di mana letak keadilannya Allah. Engkau ya Musa diperintahkan sama Allah Ta'ala agar berdiam diri di pojok pohon tersebut, dekat apa namanya, dekat lautan, dekat sungai, tapi agak sedikit jauh. Nanti apa yang kamu lihat ketika Allah memberikan pertunjukan dengan agar Allah memberitahu di mana letak keadilannya Allah, kamu jangan berbicara dia. Tentang, ulah sampai komplain, tempukeun bae. Ulah sampai maju, numput tinggalikeun. Oh siap sampai nawa apona. Moal aing moal gegetan, insyaallah moal komplain. Saur saha Nabi Musa. Berangkat Nabi Musa mendekati pohon, numput di dia. Ningalikeun sajam 2 jam eueuh naon. Subhanallah, ketika setelah beberapa waktu lewat, datanglah seseorang penunggang kuda. Seseorang penunggang kuda, gagah berani, Masya Allah, masih ngorak. Turun, orang kaya, turun dari kuda tersebut, ya. Dia dengan tujuan ke kali tersebut, ke sungai tersebut mau cuci muka. Cuci sebanget, apa sebanget? Setelah cuci muka, si orang ini naik kembali ke kudanya dengan tidak sadarnya, subhanallah, ketika naik duit sakaresek burak di kantong nasa kantong. Terus ada Musa erek ngomong cek Jibril, cicing maneh, oh nya lompat ieu jalma naik kuda. 10 menit kemudian datang budak leutik, wudu
Nah, cuci muka juga dengan jalan kaki, nggak naik kuda. Ketika habis cuci muka, dilihat di sebelahnya itu ayah kantong artos, ditinggali, wah duit kabeh. Dicokot kira-kira, diambil apa tidak? Diambil ya. Nimu. Padahal hukum syariatnya di umat Nabi Muhammad itu kalau nemu itu ada bab luqotoh. Ayah syariatnya temen lebok bae, jadi haram. Ayah syariatnya, tapi mungkin berbeda syariat Nabi Musa dengan syariatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil kulit tersebut, diambil dibawa. Nabi Musa teh rek ngomong ulah dicokot, eta teh aya nu bogana, cek Jibril cicing maneh. Cek Gusti Allah ulah komplain cicing. Oh nya. Nu katilu rada aneh, jalmi lolong Pak, aki-aki. Jalmi lolong aki-aki datang kadinya, masya Allah. Ketika datang cuci muka, ketika tengah-tengah cuci muka naik kuda balik deui Pak, balik jeung neangan mana duit aing kerasa murah di dieu ya lolong loh geus mane ulah pura-pura digebot Pak, dihajar kandikeun cubra, wah disiksa sia ulah pura-pura lolong cenah. Ngamuk Pak, ngamuk. Ieu Nabi Musa geus gregetan ya, karunya teu jelema lolong lain eta nu maling teh budak leutik. Coba lamun budak leutik eueuh tadi salamet tadi moal digebugan. Apa dalam hati Nabi Musa? Benernya teu kuat lamun ningali dibalik secara dohir geus urang eusina suudon bae ka Gusti Allah. Tapi kalau lihat dibalik semua hikmah, pasti kita akan mengatakan betul Allah lah yang maha adil seadil-adilnya. Keadaan corona, keadaan apapun, miskinnya kita, masya Allah, keadaan yang kita susah, ketika kita mempunyai prasangka baik sama Allah, mempunyai prasangka yang sangat baik kepada Allah, pasti hasilnya akan baik. Digebukan sampai mugi kamaot sampai mati. Nabi Musa udah gregetan mau ngomong, kata Jibril, ingat Musa, apa janji kamu kepada Allah? Jangan komplain, jangan berbicara, dan tidak boleh apa-apa, diam dan diam. Sami'na wa ata'na. Selesai dibunuh, naik kuda berangkat, dibuang mayatnya ke laut, ke kali. Kata Jibril, sekarang udah beres pertunjukannya, coba kamu nilai mana yang salah dan mana yang benar. Nyabus pasti anu salah budak, anu salah budak. Lamun eueuh budak moal kieu kajadianna, pasti kita pun mengatakan gara-gara saha budak leutik. Coba tadi aduh udah makan ningalina, masya Allah, secara dohir, tapi dibalik semua ini ada hikmah. Ya Musa, coba kamu nilai siapa yang salah. Oh ya sudah pasti anak kecil. Apa katanya Jibril? Tidak. Allah mengatakan yang salah itu adalah bukan anak kecil, justru anak kecil itu yang paling benar. Wah, bayangkan, lamun ningali dohir paling tapi ningali hukumnya Allah, keadilannya Allah, siapa yang paling benar? Anak kecil. Yang salah nyata aki-aki itu salah. Nggak salah kan perlu digebukan kan salah. Bingung Nabi Musa. Dari mana? Gimana ceritanya ya Jibril? Ya, mananya ho cenah. Eta budak leutik baheula boga bapak. Digawe di jalma anu naik kuda cenah. Sampai dugi selesai pekerjaannya tidak pernah digaji, bahkan disiksa. Bahkan disiksa. Duit gajinya selama dia kerja yaitu sakantong eta cenah. Nurunkeun warisan ke anak, nah berarti eta duit hak saha? Hak anakna. Dipikir-pikir mah. Setelah itu memang hirupnya susah heula, tapi kembali Allah akan mengembalikan hak-hak tersebut. Nah terus eta aki-aki teboga salah, teboga berujung-ujung digebukan paeh cenah. Justru eta nupang jahatna aki-aki. Kunaon? Bapana budak dipaehan ku aki-aki. Akhirnya subhanallah, lihat orang dolim disikat ke orang dolim, bis tenang baik. Pokoknya mah prasangka baik kita Gusti Allah. Husnudon. Ini yang harus kita ada di zaman sekarang dalam hati kita, mempunyai sangka baik kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, biar kita nggak gegalendeng. Bahaya Pak, hidup gegalendeng teh bahaya ya. Sabar, karena peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang kita dengar ini mengajarkan ilmu daripada kita, ilmu kesabaran. Itu mana Bib? Urusan Isra Mi'raj dan ilmu sabarnya justru ia teh ngajarkan umat Nabi besar Muhammad SAW tentang ilmu sabar. Awaluhu sabrun wa akhiruhu syukrun. Awalnya sabar heula, fa inna ma'al usri yusra. Usri hese sabar, yusra maneh bakal syukuran ka Gusti Allah. Begitu pula peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu mengajarkan kepada kita ilmu sabar sareng syukur. Lihat kita peristiwa sebelum Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad, Masya Allah, kejadian Isra Mi'raj itu kejadian di tahun 10 daripada 10 kenabian. 10 tahun, jadi umurnya Nabi 50, hampir 51 tahun. Kan diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. 10 tahun kemudian di Isra dan di Mi'rajkan. Tapi dikatakan tahun tersebut 10 kenabian itu adalah amul huzun, tahun kesedihannya kanjeng Nabi. Kenapa tahun kesedihannya kanjeng Nabi? Nabi sedang diuji oleh Allah, diuji kesabarannya, mau dinaikkan derajatnya dan lebih tinggi dan tinggi dan tinggi lagi, dan menjadikan contoh kepada umatnya. Dari peristiwa Isra Mi'raj, demi Allah kesabaran yang ada pada Rasulullah ketika di tahun kesedihan tersebut meninggal daripada pamannya, disambung lagi meninggal daripada istrinya dalam waktu secara singkat selama 3 hari dalam riwayat. Sampai ketika itu dalam kesedihan yang mendalam, sifat manusiawi, Nabi Muhammad adalah manusia tapi bukan sembarang manusia. Ada rasa sedih, ada rasa gembira, tapi spesial dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rasa sedih yang sangat mendalam ketika itu, Allah perintahkan hijrah menuju Taif. Ketika menuju berdakwah ke Taif, dalam rasa kesedihan tersebut bukan disambut, malah disambit dengan lemparan-lemparan batu. Kurma sedih, disiksa pisan. Tambah kesedihannya. Akan tetapi rasa sabar yang ada pada Rasulullah, Allah memujinya. Allah senang, dan akhirnya Allah mengisrakan, memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad, nikmat yang tidak pernah didapatkan oleh setiap manusia. Nikmat yang dikatakan bahwasanya nikmat yang lebih nikmat daripada surga, yang dikatakan la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Surga nu di Arab-Arab, nu di kahoyong, eueuh nikmatna ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat nupang super-superna mentok super nikmat. Awalna sabar, akhirna syukur. Ini pelajaran penting daripada peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita mengambil daripada hikmah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad, hikmah yang paling terbesar bukan hanya saja kita memperhatikan, mengenal, mengenang dan mengintrospeksi diri kita tentang sholat wajib 5 waktu yang diberikan oleh Allah hadiah kepada Rasulullah untuk umat oleh-oleh dari Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang paling terpenting, belajarlah kita menjadi orang yang sabar. Dengan apa? Kita selalu berhusnudzon kepada Allah, selalu mempunyai prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ya. Jadi itu hikmah daripada Isra Mi'raj, biar menambahkan keyakinan dan keimanan kita, belajar prasangka baik sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ulah gagalan husnudzon sing yakin ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan kebahagiaan. Sampai pernah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu kejadian keyakinan yang sangat hebat seseorang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempunyai prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Allah tunjukkan ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Untungan Sayyidina Umar bin Khattab, pada suatu hari Sayyidina Umar menuju calik di pepohonan. Setelah menyelesaikan urusan masyarakatnya, beliau dijadikan Amirul Mukminin. Kantorna Sayyidina Umar di bawah pohon, kantorna pemerintahnya di bawah pohon, tempat pengaduan masyarakat. Di sore hari Sayyidina Umar duduk di situ. Barangkali ada masyarakat yang mau ngadu. Di sebelahnya ada Utsman bin Affan, di sebelahnya ada Ali bin Abi Thalib,
Khattab, di sebelahnya ada Zubair bin Awam, di sebelahnya lagi ada Abdurrahman bin Auf, di sebelahnya lagi ada Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum maradu'an. Di situ Sayyidina Umar duduk dengan para pembesar sahabat agar mungkin ada dari orang-orang yang mau datang bertanya tentang ilmu, menyelesaikan masalahnya, didampingi oleh sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu duduk di sebuah pohon, tiba-tiba waktu asar, setelah sholat asar duduk di situ, ada dua orang yang datang. Ada dua orang yang datang. Ketika dua orang ini yang datang, subhanallah, dua orang ini kembar, Pak. Si banget teh sarua, wajah itu sama, hidung sama, sugut sarua, belahan sisirnya, bajunya semuanya kembar. Sok cing, kita paling mengatakan apa? Dia adalah saudara kembar, sama. Ketika itu Abdurrahman bin Auf bertanya, ya Amirul Mukminin, at-ta'rif, kamu tahu siapa yang datang? Man ladzi ja? Itu siapa yang datang? Tahu Amirul Mukminin? Saya nggak kenal, tapi saya yakin dia adalah saudara kembar. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? La ya Amirul Mukminin, dia bukan saudara kembar, tapi dia adalah seorang bapak dan anaknya. Bayangkan, bapak dan anak sarupa beungeutna, Pak. Nyoting ieu teh nu awet ngora bapana, teh nu awet kolot anakna. Pernah ningali teh dipanjalin di dia. Beungeut anak jeung beungeut bapak sarua kembar, eueuh beda. Aya teh? Moal aya. Tapi ini kisah nyata. Ketika Sayyidina Umar mendengar jawaban seperti itu, mengatakan kepada keduanya, ajaban, wallahi ajaban, ra'aitukumul yawm. Saya sungguh-sungguh heran ketika melihat Anda berdua ini datang dengan wajah yang sama, dan Anda ini posisinya bukan saudara kembar, tapi seorang bapak dan anak. Saya heran demi Allah. Apa jawaban si bapaknya? Demi Allah ya Amirul Mukminin, engkau akan lebih heran ketika mendengar daripada cerita saya bagaimana proses lahirnya ini anak. Bayangkan, bakal lebih heran nih mana? Hah, Sayyidina Umar, kumaha kitu prosesna? Sok caritakeun. Dijawab ulah laki ieu. Ieu caritana kawas ieu. Caritana baheula kapungkur nuju pamajikan, nuju istri abdi. Ngandung ieu murang kali di yuswa 3 bulan kandunganna. Abdi teh permios kapun istri, kapun bojo, dengan mengatakan saya mau keluar daripada daerah ini, saya mau menjadi ibnu sabil, mau ada dagang. Zaman baheula jeung zaman ayeuna beda, Pak. Zaman baheula, zaman Kanjeng Nabi, lamun geus erek keluar ti imahna dagang, boh perang, boh naon, geus ulah berharap si istri teh salaki balik deui. Geus ulah di Arab modar we geus. Balik deui nya alhamdulillah. Zaman baheula hese hirup teh susah. Si istri ini otomatis nangis. Ulah si Pak cenah. Kunaon mana cerik sieun? Ya Allah Pak, nya urang embung Pak, ya budak cenah lahir kakak 3 bulan, kebe sih lamun geus lahiran cenah. Karek bapak angkat cenah. Sieun ojo. Bapana eueuh maot kumaha cenah. Senyum ini orang, lihat. Seorang yang yakin kepada Allah, ya Amirul Mukminin, ketika istriku itu takut atas keberangkatan saya tidak balik lagi, takut dengan anaknya, lalu saya usap. Bebeungna teh ku urang diusap kunaon? Dengan penuh rasa saya yakin kepada Allah, dengan mengatakan istauda'nakumullah alladzi la yudhi'u wada'ah. Saya titipkan budak ieu ka Gusti Allah. Titipkan ieu murang kali ka Gusti Allah. Ieu sunnah Pak samanarna yang tidak pernah hilang daripada titipannya. Urang lamun nitip ka jalma sok leungit teu. Oh zaman ayeuna loba nu nitip, boro-boro ka jalma, bib ka pamajikan ge loba nitip ayeuna mah. La ilaha illallah. Tapi ini seorang yang yakin bertawakal kepada Allah. Ku urang dititipkeun ka mana? Ka Gusti Allah. Saya berangkat. Ketenangan dan ketentraman itu ada pada istri saya. Istri saya orang solehah ya Amirul Mukminin. Saya berangkat, setelah 7 bulan saya perjalanan, saya pulang. Berarti eta geus sabaraha bulan? 10 bulan. Secara ilmu kedokteran mah kuduna geus lahir. Saya pulang di malam
ketika saya ketok, ya Amirul Mukminin, itu rumah pintu nggak ada yang jawab, parwek. Lalu saya bingung, saya mendatangi keluarga saya, saudara saya bertanya, bagaimana keadaan istri saya, kenapa di rumah nggak ada istri saya, kemana istri saya? Dijawab sama saudara saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maut bojona maut, mati istri saya, mati. Anak saya sudah melahirkan belum istri saya, keluar anaknya, mati juga di dalam kandungan, karena meninggalnya ketika kandungan selama masih umur 6 bulan, belum wayahna ngalahirkeun tos maut dia. Ya udah, besok antarkan saya ke makam istri saya mau ziarah. Ya Amirul Mukminin, di pagi hari saya diantar sama saudara saya ke makam istri saya mau melihat. Ketika saya lihat, demi Allah saya heran. Apa yang pertama saya lihat? Masya Allah, kuburana keluar kebul, Pak. Keluar naon? Kebul Pak, itu sudah keluar. Tapi ubasana nak ngansak ukur asep. Kira-kira lamun dipanjalin ayeuna kuburan ngebul asep kumaha tah? Wah, ibu lain sakampung panjalin, jalengka ibu. Lain sama viral komo ya, disaruting yo kuburan keur disiksa ku malaikat. Wah, geus diponis edan deh. Wa ilaha illallah. Subhanallah. Memang namanya manusia itu begitu, Pak. Saya heran, saya bertanya, kunaon ieu kuburan pamajikan ulah atuh ngebul? Enggak tahu, kata si saudara saya. Saudara saya mengatakan begitu selesai pemakaman keluarlah asap dari kuburan istri Anda. Lalu saya muncul keingintahuan dan saya mempunyai keyakinan bahwasanya pasti ada sesuatu di dalam kubur ini. Nggak mungkin ujung-ujung nembul, pasti ayah sebab. Ketika itu saya memerintahkan keluarga saya, adik saya dan kakak saya untuk menggali kuburan istri saya. Itu padahal tos maut genep bulan, 4 bulan, Pak. Masa berapa bulan? 4 bulan. Ketika diketuk gak ada apa-apa. Yang saya cuma lihat cuman apa? Cuman jasad istri saya yang masih utuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Bukan hanya saja itu yang saya heran, ya Amirul Mukminin, tapi di bawah rahim istri saya ada seorang bayi. Shallu ala Nabi Muhammad. Inilah bayinya, mukanya sama dengan saya. Ini seorang anak saya yang kembar dengan saya wajahnya, yang lahir di dalam kubur. Ayeuna aya bi filmna kuntilanak beranak cenah. Eta mah film la ilaha illallah. Beranak dalam kubur masih aya lo baso beranak aya. La ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah anak saya, kata Sayyidina Umar. Naam, betul. Sungguh mengherankan, tapi saya akan memberikan satu masukan untuk kamu, wahai sahabatku. Apa? Engkau ingat ketika engkau mengusap perut istri kamu dengan mengatakan istauda'nakumullah, saya titipkan anda. Siapa andanya? Kepada anaknya. Kepada siapa nitipnya? Kepada Allah. Itu bahasa yang menjadikan anak kamu selamat. Dan kamu mempunyai keyakinan kepada Gusti Allah. Jika seandainya kalimat itu juga engkau lontar pada istri kamu, lakanat, sesungguhnya istri kamu bakal masih hidup sampai saat ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngan ngomong nitip Gusti Allah teh anak baik. Jadi makana ieu teh ilmu yakin teh nu kaptu. Lamun lek keluar imah diusap, pamajikan teh titipkeun ka mana? Ya Allah, ulah titip ke tetangga, mau bener. Mau zaman ayeuna jurig na lo. Heeh. Oh tenan naon bib tetangga urang mah kiai, cenah ustad, cenah habib ceuk saha, ustad habib kiai sarua jalma. Heeh. Justru mun nitip awewe mah bahaya. La ilaha illallah. Mun tenan naon bib geus ini ceuk saha, viral ini ge. La ilaha illallah. Titipkeun mah ka mana? Allah. Selamat ieu buktos. Dimulai ayeuna ya, mulai keluar digawe diusap pamajikanna, titipkeun ka Gusti
Allah imahna pintu dari usap ya imah titipkan ka Gusti Allah moal kahuruan moal kamalingan temaling moal bisa keluar nih tah nempel siga lem alteco enggak sebarijeng yakin ka Gusti Allah. Ini ilmu ini susah didapatkan. Ini ilmu ketika ada keyakinan dalam diri kita Allah akan menyelamatkan. Udah makan lobana naon ragu-ragu ngadu age kadang-kadang ragu-ragu barijeng setengah dibere mangga untuk wios lah minta terus ke Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan. Isra Mi'raj pun mengajarkan keyakinan. Kumaha Habib Isra Mi'raj ngajarkan nyanyi. Ayeuna kieu. Isra Mi'raj lamun secara logika pantas henteu. Secara logika teu asup akal. Komo zaman baheula eueuh pesawat ayeuna onta perjalanan dari mana? Dari Masjidil Haram menuju Aqsa. Dalam Al-Quran dijelaskan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah yaumin ayatina inna wasami'un basir. Ini demi Allah mengajarkan keyakinan ke urang. Urang kan dia bahaya ya. Keyakinan urang kadang mudun kadang naik tadi ku abdi carioskeun iman teh naik tuh turun komode lamun ngomongkeun masalah Isra Mi'raj ayeuna geus asa. Urang menerima asa jadi kabeh percaya. Coba seandainya orang hidup di zaman Kanjeng Nabi kira-kira percaya moal banget orang sholat ketinggalan masjid Masya Allah sepi maghrib pisan marijeng maksiat jalan sholatna belangen mentong ngomong kayak percaya mau bisa komodin itu ayah Abu Jahal wah guys katibuna jeung Abu Jahal golongan banget orang Masya Allah di piwarang tirakat senang Kanjeng Nabi guys mau bisa Masya Allah buktina naon buktina Ramadan taraweh neangan udah 8 tahun 20 kadang-kadang naik 20 tapi neangan anu kilap mung eta masjid la ilaha illallah hayang ngora patas sugan teh geus salat teh sugan teh buru-buru terek buka Quran lain rek ngetret cinet la ilaha illallah. Model-model sehingga orang apa gas model lamun hidup di zaman Kanjeng Nabi kumpul aja Abu Lahab Abu Jahal yes nya ayeuna geus asa embung aing Abu Jahal tapi untung alhamdulillah hirupna urang ngeunah hirup di akhir zaman mah sebenarnya geus tinggal asakna tinggal nurutna geus ngeunah lebih banyak apa keringanan lebih banyak bantuan dari Kanjeng Nabi. Masya Allah tinggal orang naik melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah nurut kakolot boga hati bersih geus ngeunah Masya Allah baheula mah hirup zaman Nabi pabadeulita Isra Mi'raj bae sempet para sahabat nu geus lebet awal-awal asup Islam rek kaluar deui tah gara-gara saha Abu Jahal nya memang baheula eueuh onta seorang yatim eueuh kendaraan ayana onta seorang yatim putranya Abdullah Masya Allah ujung-ujung datang ngaku Nabi coba iya nu pembesar Quraisy Abu Jahal Abu Lahab nu ngaku nyangges disikat mana ujung-ujung ngaku Nabi kan gitu Masya Allah kita hidup zaman mereka dulu wah guys moal karah ngilu jeung Nabi moal guys ya mau apa mata duitan mangas gas Masya Allah la ilaha illallah. Tapi ketika Masya Allah ya keyakinan itu ada pada hati siapa yang ketika itu mempunyai peran penuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika itu diingatkan ya ilmu kieu mah moal bisa dinalar ku otak tapi ingat anu ngajalankeun Kanjeng Nabi teh lain Nabi jalan sorangan tapi Gusti Allah sarwana logikana kieu Pak Bu Bapak aya Mang Junet di dieu Mang Asep aya geus Mang Asep betul lah misalkan Mang Asep ya Mang Asep teh misalkan dipanjalin kidul rek ka Cirebon dipanjalin kidul rek ka Cirebon lamun numpak motor sabaraha jam sajam deh mangkat jam 8 isuk nyokot jaket di mana di gantungan baju dipakai jaketnya sinyal jero jaketnya aya sireum Mbak leres aya naon
maka ke Cirebon jam 8, wow, nyampe jam 8, takbuk urusan jam 10 beres, balik deh jam 11, nyampe ke Panjalin digantungkan sisir teh keluar, ngomong ke batuana aing tadi makan jam 8 ke Cirebon, balik di jam 11, percaya tuh? Mau percaya sisirem edan sugan mana aing mana boro-boro ke Cirebon lempang 2 jam bolak balik ya di dia ke pantau baik 3 jam bener boro-boro nyampe ke Cirebon keluar imahna 3 jam secara logika cek sirem percaya. Tapi ketika ada semut iya sirem iya tele lempang sorangan tapi dibawa usaha Umar Asep. Nah sama begitu pula ketika itu Rasulullah yang membawa siapa? Allah. Dalam Al-Quran disebutkan subhanalladzi asra, ingat asra, ada domir di situ mustatir. Allah, dia siapa? Allah yang memperjalankan Nabi. Masya Allah, iman Sayyidina Abu Bakar hebat, meyakinkan mereka para sahabat yang ketika itu ragu atas omongannya Abu Jahal. Lain Abu Jahal nggak kan? Yang mesti usum main nama. Siapa yang langit ke mana? Masya Allah. Bari bahasa ngising tapi kececet. Saya waktu itu bau nabur ini, cuma iya. Ilah musibah. Ya, ini Abu Jahal. Ya, Masya Allah, mempengaruhi mereka semua para sahabat Rasulullah, tapi berkat Sayyidina Abu Bakar sampai Nabi Muhammad memuji kepada Sayyidina Abu Bakar dan memberikan gelar As-Siddiq, sampai Nabi Muhammad mengatakan lau wuzina iman Abu Bakrin fi kiffah wa wuzina iman jami'al kull fi kiffah wahidah fi kiffatin ukhra la rajahat iman Abu Bakar As-Siddiq atau kama qala Rasulullah SAW. Jika seandainya imannya hiji Abu Bakar ditimbangan hiji, sarang imana manusia yang berada di muka ini ditimbang hijina, demi Allah akan lebih berat timbanganna keimananna Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad sami'na wa ata'na itu ya. Jadi ini masalah keyakinan nomor zaman ayeuna mah hayang boga keyakinan kawas itu sing loba husnudon ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ka insyaallah praktekna ke Ramadan ya. Jamaah anu baru yakin ka Gusti Allah, anu prasangka baik ka Gusti Allah, kan dikatakan syahrul Ramadan yaitu syahrul sabar, bulan sabar, tinggal ningali sabar nih urang puasa tapi nujutik saeutik sewo nyaho mana teh aya puasa. Masya Allah, isuk-isuk ngomongkeun batur, wah sabar heula nu bisa nyelametkeun asabaran aya di awak urang nyaeta kedah urang boga prasangka baik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai hati yang bersih. Ini yang akan bisa menyelamatkan kita, karena bulan Ramadan ini bulan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bulan Ramadan ini bulan tandingnya kita. Bulan apa? Tanding. Latihannya ayeuna. Latihanna ira kamari raja. Latihanna kamari nade bulan Maulid. Tandingna Ramadan. Tanding jeung naon, Beb? Nya tanding. Jeung naon? Ya Ramadan teh bagaikan ring. Jalma mau tinju di ringan teh. Ramadan teh ringna. Tandingna jeung saha musuh urang? Setan. Allah, Ramadan setan mah eueuh. Setan judulna Ramadan eueuh dicerancang. Saur saha Kanjeng Nabi, idza dakhalat syahrul ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun niran wa sulsilati syayatin. Saking sayangna Gusti Allah biar mereka umat Nabi Muhammad lulus kabeh di bulan Ramadan, sok mangga tanding pahalana syuur, pahala sunnah jadi pahala wajib. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fardhu fi ma siwa wa man adda fardhu kana kaman adda 70 fardhu fi ma siwa. Sok lomba-lomba pahala tanding bereskeun eta musuh ente. Naon musuhna? Setan. Lain surga dibuka, neraka ditutup, setan dicancang. Saha musuh urang? Hawa nafsu. Hawa nafsu nyakolak atau judulna heueuh bener. Oke, ini Habib hawa nafsu nya ayeuna jamaah lamun rek tanding kudu persiapan teu? Oh, tuh kudu persiapan Bib. Langsung besikat ngajongkeng mu aya. Ayeuna orang Masya Allah hawa nafsu teh leuwih pintar ti urang. Urang kadang-kadang katipu bae ku hawa nafsu. Ayeuna urang persiapan awakna bae, bahirna bae, awakna bae. Wah, tenaga. Tapi taktik berantem enggak ada. Tanding 3 jurus ngajongkeng tah awakna gede ge.
kajen awak leutik tapi pinter ngajongkeng sarua urang di Ramadan buktos neun Ramadan tahun-tahun kamari loba nu ngajongkeng tarawih mimiti nape masjid Ramadan tengah-tengah berudur mutus yang bulu ambro akhir bulan Ramadan anu rame lain masjid tapi pasar umat kemisan apa kemisan menurut akhir bulan Ramadan Masya Allah eta hulu kamu hulu jalma laras bu mal grage Masya Allah masjid Masya padahal titik penghabisan itu Masya Allah tanding tinggal saronde deui kojor nyari itu persiapan hati ayeuna demi Allah yang bisa melawan hawa nafsu yaitu kebersihan hati ketika hati ini bersih. Makanya Kanjeng Nabi mau selebat bulan Sa'ban teh ilmu ngabersihkeun hatena leuwih kenceng latihanna leuwih ngajarkeun ka umatna sampai nyarios ieu asyahrul Ramadan ya idza dakhala syahrul Sa'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum fi lamun geus lebat bulan ruah ya bulan Sa'ban perbagusi hati kalian karena siap-siap di Ramadan mulai kalawan hawa nafsu teh kudu boga hati bersih sok bersihkeun ti ayeuna sucikeun ti ayeuna kunaon ku seueurna shalawat ka Kanjeng Nabi seueurkeun shalawatna shalawat eta geus pasti amalan nu pasti katampi lamun amalan geus katampi pastina jadi cahaya mun geus jadi cahaya pastina bisa nyeuseuh hate urang mun geus hatena bersih gampang ngalawan hawa nafsuna lamun geus hatena bersih gampang boga prasangka baik ka Gusti Allah lamun geus hatena bersih insyaallah yakin bakal yakin ka Gusti Allah lamun geus hatena bersih bakal narimakeun naon nu dipasihan ku Gusti Allah lamun hatena bersih pasti ibadahna lancar pasti sedekahna lompat moal aya sewot ka batur moal aya henged ka batur moal aya hasud ka batur moal aya ujub moal aya iri moal aya naon dengki tenang hirup Pak sakumaha Masya Allah susah ngahirup urang lamun boga hati bersih mah eueuh kalimat susah iman bakal naik terus mudah-mudahan insyaallah di penghujung bulan ruah ayeuna bulan Sa'ban urang bisa nyiapkeun ngabersihkeun hati biar kita bisa bertambah prasangka baik lagi kepada Gusti Allah dan punya keyakinan penuh orang yang yakin sama Allah pasti Allah akan berikan kebahagiaan dan keselamatan insyaallah amin ya rabbal alamin dan mudah-mudahan daripada kiai yang kita haulin ini bisa dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya dan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat yang dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka khairal hadal yawm wa nusruhu wa nurahu wa hudah Allahumma inna nas'aluka khairal hadal ya Allah mudahkan kami untuk mendapatkan keberkahan di akhir penghujung bulan Sya'ban ini ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan bantulah kami ya Allah untuk melawan hawa nafsu ini dengan membersihkan ya Allah kita bisa melangkah-langkah kita bisa membersihkan daripada sanubari kita ya Allah bisa membersihkan hati-hati kita ya Allah bahagiakanlah kami bahagiakanlah kedua orang tua kami bahagiakanlah anak-anak kami bahagiakanlah kepada seluruh umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ala man nasra fil salihin wa ala man awhabi umar wa ila hadratin nabi al-fatihah bismillahirrahmanirrahim Suratul muslimin suratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ulah hilap ya pokok utama nama bersihkeun hati seueurkeun shalawat insyaallah bersih hatena gampang narima naon nu dipasihan ku Gusti Allah bakal boga sangka baik lamun urang boga hati bersih siapkeun Ramadan lamun sukses bersihkeun hati ti ayeuna ya seueurkeun shalawatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.